Hari ini kita akan membahas soal pretest Olimpiade Matematika SMA. Yuk siapkan kertas, siapkan coretan, dan kita akan mulai dari nomor 1. Saya lupa bacanya ini apa, kita sepakati baca TON gitu ya. Nanti kalau ada yang tahu silahkan komentar di kolom di bawah. Oke, kita mulai nomor 1. Saya bacanya to dulu ini ya, di sini ya. Notasikan to n sebagai banyak faktor positif dari n. Nilai dari 1 kali negatif 1 pangkat to 1, 2 kali negatif 1 pangkat to 2, tambah 3 kali negatif 1 pangkat to 3, dan seterusnya ditambah 200 dikali negatif 1 pangkat to 200. Nah, ini berarti kita cari dulu berapakah nilai to 1, berapakah nilai to 2, berapakah nilai dari to 3. Kenapa? Karena nanti ini kalau pangkatnya ganjil, kalau 1 pangkat negatif 1 pangkat 1, nanti di sini akan jadi negatif. Kalau pangkatnya genap, nanti operasinya jadi plus gitu. Jadi ngaruh di sini. Kita cari dulu yuk. Apakah to 1 nilainya genap atau ganjil gitu ya. Tak tuliskan dulu tabelnya. Kita punya n. Kita punya faktor positif dari n. Faktor positif dari n. Terus nanti kita punya nilai dari to n. Lalu kita jenisnya genap atau ganjil gitu. Karena kalau genap ganjil kan nanti ngaruh ke tanda 2, 3 itu positif apa negatif. Nah, misal N1 nih, faktor positif dari 1 adalah 1, berarti to 1 adalah 1. Nah, ini berarti ganjil. Nah, terus N-nya 2, faktor positif dari 2 adalah 1 sama 2, berarti to N-nya 1, 2. Kalau N-nya 3, faktor positif dari 3 adalah 1,3, berarti banyak faktor positifnya atau nilai dari to n-nya, to 3-nya adalah 2. Ini berarti genap. Ini berarti genap juga. Nah, kalau n-nya 4, faktor positif dari 4 adalah 1, 2, 4. Berarti to n-nya berapa? To 4-nya berapa? Banyak faktor positif dari 4 ada berapa? Tuh 2, 3. Ini ada 3, ini ganjil. Kalau min 1 pangkat genap, nanti jadinya 1. Kalau min 1 pangkat ganjil, nanti jadinya min 1. Nah, terus kalau 5, faktor positif dari 5 adalah 1,5. Kita cari terus sampai ketemu polanya. Gitu. To n-nya berarti 2, ini genap. Terus 6, coba dia perhatikan. 6 itu berarti 1, 2, 3, 6. Faktornya ada 4. Ini genap. Nah, terus 7 pasti ya cuma 1, 2. Ini ada 2. Ini genap. Kita lihat sampai 9 deh. Biar kelihatan. Ini 1, 2, 4, 8. Ini ada to 8-nya berarti 4. Ini genap. Nah, coba 9. Kalau 9 pasti 1, 3, 9. Nah, faktornya ada 3. Ini pastilah ganjil. Perhatikan deh. 1 yang hasilnya ganjil. 4, 9. 1, 4, 9 pastilah ganjil. 149 itu bilangan kuadrat. Kalau bilangan kuadrat, banyak faktor positifnya ganjil. Ada 3 faktor positifnya. Tapi kalau bukan kuadrat sempurna, bukan bilangan kuadrat, hasil to n-nya selalu genap. Nanti kalau 10 di sini, kalau 10 pastilah langsung genap. Kenapa? Karena faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, 10. Berarti to n-nya 4. Kalau nanti ada 16, pasti di sini ganjil. Kenapa? Karena faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16.
2, 3, 4, 5. Ada 5 gitu. Nah, berarti kita bisa mencari, kita bisa mengidentifikasikan 1 dikali min 1 pangkat 1 ditambah 2 dikali min 1 pangkat 2. Kita lihat dari sini ya, lihat angka-angkanya aja. Lalu ditambah 3 dikali min 1 pangkat 2 dan seterusnya ditambah 200. Ini pasti negatif 1 pangkat 200 bukan bilangan kuadrat, berarti pasti bilangan genap. Berapa gitu terserah. Kalau ini min 1 berarti ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 1. Kalau 4 berarti dipangkatin 3. Berarti negatif ya, dikurangi 4 ditambah 200. Berarti nanti kita akan punya min 1, tanda bukan kuadrat adalah positif, 3 bukan kuadrat positif, 4 kuadrat sempurna dikurangi 4, 5 bukan kuadrat sempurna berarti plus, 6 bukan kuadrat sempurna plus, 7 bukan kuadrat sempurna plus, lalu 8 bukan kuadrat sempurna, 9 kuadrat sempurna, dan seterusnya sampai 200. Nah, ini bisa kita hitung seperti apa? Coba perhatikan di sini dulu. Kalau saya punya 1 tambah 2 dikurangi 3, ini kan kita tambah 4 gitu, ben kelihatan. 1 tambah 2 kurangi 3 tambah 4, ini kan bisa saya hitung sebagai 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dikurangi dengan 2 kali 3 gitu. Coba deh. 1, 2, 3, 4, 10 dikurangi 6. Ketemunya adalah 4 gitu. Nah, berarti sama dengan ini kan. 1 tambah 2, 3 dikurangi 3, 0 tambah 4, 4. Jadi kita nanti biar tidak bingung dikurangi berapa, kita akan pakai ini. Berarti kita punya min 1 tambah 2 tambah 3 min 4 tambah 5 plus 7, 6, 7 dan seterusnya. Kita akan hitung dengan cara ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai 200. Kita kurangkan 2 kali dari bilangan-bilangan yang negatif. Min 1, min 4, min 9. Jadi dijumlah lagi. Yang kuadrat sempurna. 1 tambah 4 tambah 6. Tambah 9 yang kuadrat-kuadrat sampai pol mentok. Sampai pol mentok bilangan kuadrat kurang dari 200, itu berarti 196, 14 kuadrat. Coba kita cek 14 kali 14, takutnya saya salah mengira. 4 kali 4 16. Ini 5 4, oke. Nah, ini 6 9 1 96. Nah, untuk ini 1 sampai 200 kita bisa jumlahkan pakai deret aritmatika. Kalau SN, tak tuliskan di sebelah sini rumusnya, barangkali ada yang lupa. SN kalau aritmatika adalah N per 2 banyaknya bilangan, kita kalikan kepala tambah ekor. A ditambah UN, suku pertama ditambah suku terakhir. 1 sampai dengan 200, ada 200 bilangan, dibagi 2, dikali kepalanya 1, ekornya 200. Dikurangi, ini kan 2, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai pol seterusnya 14 kuadrat. Nah, saya ingatkan ini adalah deret khusus, deret bilangan kuadrat. Ada rumusnya. Sigma I kuadrat, I dari 1 sampai dengan N, nilainya adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Nah, kalau ingin membuktikan kalau ingin tahu rumusnya, nanti kapan-kapan kita bahas di notasi sigma gitu. Nah, ini 200 bagi 2 adalah 100 kali 1 tambah 200 201. Ini berarti
dikurangi 2, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, tambah 14 kuadrat, berarti N-nya adalah 14. Berarti kita punya 2 dikali N kali N plus 1, N-nya 14, berarti 14 dikali 14 tambah 1, 15, 2N plus 1, 2 kali 14 itu 28, tambah 1 berarti 29, dibagi dengan 6. Nah, kita sederhanakan. 2 sama 6 dapat 1, dapat 3. 3 dengan 15 dapat 1, dapat 5. Nah, kita kalikan. 100 kali 201 adalah 20.100 dikurangi 14 kali 5 itu 70, 70 kali 29. Yuk kita hitung bareng-bareng. 29 kali 7. 9 kali 7 3, ini 6. 2 kali 7 14, 14 tambah 6 20. Bener ya? 203, nolnya jangan lupa tambah 1. Nah, tadi 70. Dikurangi 2030. Ini sama dengan, kita hitung bareng-bareng. Kurangkan 20.100. 20.100 dikurangi 2030. 0 kurangi 0, 0. Ini enggak ada, berarti pinjam 1, 10. Ini jadinya 0. 10 kurangi 3 adalah 7. 0 kurangi 0, 0. 20 kurangi 2 adalah 18. Nanti hasilnya adalah 18.070. Nah, silahkan kalau barangkali ada yang kurang teliti, komen di bawah. Dan kalau ada yang masih ditanyakan juga silahkan komen di bawah.